Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi, ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Gimana kabarnya semua Jambeker, baik yang ada di Nusantara ataupun yang di luar Nusantara, di Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain sebagainya. Semoga kalian sehat dan selalu ada dalam lindungannya. Kali ini saya akan membicarakan tentang apa itu manusia. Manusia itu adalah makhluk spiritual yang berperan dengan akal pikiran sebagai manusia. Jadi sebetulnya yang disebut manusia adalah makhluk cahaya yang berperan menjadi manusia dengan akal pikiran, hati, dan nafsu. Jadi ketika kita berbicara tentang apa itu manusia, berarti manusia itu awalnya harus makhluk cahaya dulu, makhluk spiritual. Jadi itu leadernya, pemimpinnya. Jadi yang disebut manusia itu adalah makhluk cahaya spiritual atau spiritual yang berperan dengan akal pikiran untuk menjadi manusia. Tapi pada umumnya kebanyakan orang di zaman sekarang itu adalah makhluk berpikir. Kebanyakan sekarang itu makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu Nur Muhammad, yang mencari tahu apa itu spiritual. Sedangkan di dalam ayatnya Nabi Muhammad sendiri mengatakan mal insan hayawanun natik, sesungguhnya manusia yang berpikir itu adalah hewan. Jadi nggak ada jauhnya kalau kita masih menggunakan dominasi pikiran, itu nggak ada jauhnya dengan hewan atau binatang, belum dikategorikan sebagai manusia. Jadi manusia itu justru adalah makhluk cahaya. Justru manusia itu adalah Nur Muhammad. Justru manusia itu adalah spiritual yang berperan menjadi manusia dengan akal pikirannya. Nah sekarang pada umumnya orang mencari-cari spiritual dengan akal. Jadi dengan akal pikiran dia makhluk berakal, dia makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu spiritual. Bisa dipahami nggak? Jadi starting point-nya disebut manusia itu adalah makhluk spiritual, makhluk cahaya. Dia menjadi manusia, berpengalaman sebagai manusia, bukan manusia yang berpengalaman menjadi spiritual, bukan. Jadi manusia itu adalah makhluk spiritual yang pengalamannya sebagai manusia. Seperti sekarang, saya makhluk spiritual yang berbicara kepada Anda dengan akal, dengan hati, dan nafsu saya membicarakan. Jadi pikiran, hati, dan nafsu hanya dipakai sebagai perintah atas spiritual dan Nur Muhammad. Karena intinya hidup itu adalah makhluk spiritual dong. Tapi starting point kebanyakan orang ini adalah makhluk berpikir. Dia berpikir mencari tahu apa itu spiritual, apa itu Nur Muhammad. Dijelaskan dengan pikirannya. Dia nggak akan kekejar, nggak akan bisa kecapai karena pikiran ini terbatas. Ketika kita berbicara Nur Muhammad, ketika kita berbicara spiritual, ketika kita berbicara ma'rifat, tapi dengan akal, dengan pengetahuan, ujung-ujungnya jadi terpisah antara Allah dengan makhluknya, jadi terpisah. Jadi Allah di mana, dia di mana. Akhirnya Allah di atas arsy.
Padahal arsi yang dimaksud adalah pikiran. Jadi akhirnya Tuhan itu hanya ada di pikiran, akhirnya membentuk sosok yang terpisah dengan makhluknya. Karena pikiran ini terbatas kapasitas cara berpikirnya kepada benda. Dia tidak mampu memikirkan sesuatu di luar bentuk. Dia hanya bisa memikirkan sesuatu itu kalau ada bentuknya, kalau ada wujudnya. Misalnya bayangkan angin. Kita mengerti angin karena ada rasa. Tapi ketika disuruh untuk membayangkan angin, yang terbayang oleh pikiran itu adalah bendera yang tertiup angin, daun yang tertiup angin. Jadi yang terbayang oleh pikiran adalah benda. Artinya, membicarakan Nur Muhammad, membicarakan makrifat, tapi dengan pengetahuan akal, maka itu akan menimbulkan amarah, kebencian, kedengkian, dan akhirnya mengkafirkan orang lain. Karena apa? Karena pikiran ini adalah api, pikiran inilah nar, pikiran inilah neraka. Pikiran itu adalah api atau neraka. Karena pikiran ini adalah jin. Jadi ketika Anda berpikir, berpengetahuan, berilmu, mempelajari makrifat tapi dengan pengetahuan, itu ujung-ujungnya jadi jin, jadi sakti. Akhirnya Anda menganggap bahwa kalau orang yang makrifat itu setelah mati moksa, hilang raganya. Akhirnya jadi larinya ke hal-hal yang tidak ilmiah, tidak alami. Kita kan makhluk spiritual yang ditugaskan untuk jadi manusia. Ya manusia itu biasa saja alami. Kalau sakit ya berobat. Kalau haus ya minum. Kalau makan, kalau lapar ya makan. Itu kan jadi manusia biasa saja. Kalau meninggal ya kalau cara Islam dikubur, ditimbun tanah. Kalau cara Hindu dibakar. Kalau cara Toraja diangin-angin. Atau kalau cara orang-orang India dibuang ke laut. Ya terserah, karena dari 4 unsur: air, angin, api, dan tanah. Kalau melihat wujud, tapi tidak lantas dianggap bahwa kalau orang yang bermakrifat moksa. Ya moksa itu Hindu ya, bukan Islam. Moksa itu adalah orang yang sakti karena dia mencari tahu spiritual, mencari tahu tentang ketuhanan, tapi dengan akal. Akhirnya lahirlah istijrat, kesaktian. Padahal Nabi Muhammad jatuh dari kuda ketika perang Uhud ya biasa, giginya tanggal berdarah. Sakit pernah juga ngalamin sakit. Manusia bukan untuk jadi sakti. Nah maksudnya sholatlah dahulu sebelum kamu disolatkan. Artinya adalah bukan wujud, bukan fisik, tapi sholat jiwa. Latihanlah, hubungkanlah kontak Allah. Sholat itu kontak dengan Allah. Minimal latihan dulu sholat. Syariat agama. Nanti disolatkan itu dihubungkan oleh Allah jiwanya, bukan tubuhnya. Jadi tidak ada hubungan. Kalau orang setelah mati moksa, nggak ada jasadnya, nggak ada. Itu jadi lahirnya ke istijrat, jadi ke hayalan-hayalan, akal pikiran. Inilah makhluk berpikir yang berbicara Nur Muhammad, yang berbicara spiritual. Akhirnya Tuhan pun diterjemahkan menurut akal. Kalau akal itu kan terbatas kepada wujud. Jadi ketika berbicara sholatlah dahulu sebelum disolatkan, akhirnya bayangannya wujud, disolatkan kalau mati. Padahal bukan tentang kematian wujud, tapi kematian hati, nafsu, dan pikiran, lalu disolatkanlah jiwanya, terkontak hubung jiwanya. Bukan moksa, tapi karena dipelajari oleh akal, maka jadilah istijrat. Jadi ini permasalahannya. Hakikat ma'rifat dipahami, dipelajari akal,
lahirnya menjadi hal-hal yang istidrat, hal-hal yang dunia jin, dunia kesaktian. Karena kesaktian ini adanya di jin, di pikiran. Dan nafsu adalah iblis, sehingga muncullah nafsu. Hatinya terbakar. Akhirnya seperti binatang, semua orang harus seragam pemikirannya dengannya. Kalau tidak seragam, dianggap kafir, jindik, dianggap sesat lah. Karena apa? Karena di dalam jiwanya tidak ada kedamaian. Itulah pikiran. Pikiran itu tidak akan pernah damai, bro. Mau tidur aja kalau terus mikir, nggak pernah damai. Tapi kalau berserah diri atau Islam, pikirannya diserahkan sama Allah, akhirnya muncullah cahaya Nur Muhammad dalam diri kita. Kita damai, kita tidak akan pernah terusik dengan apapun pernyataan orang lain. Meskipun pernyataan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan, ya terserah, nggak apa-apa. Karena apa? Perbedaan itu rahmat. Tomat tumbuh dengan cara tomat, cabai tumbuh dengan cara cabai, mentimun tumbuh dengan cara mentimun. Tidak bisa dipaksa mentimun untuk tumbuh seperti cabai. Karena apa? Masing-masing memiliki habitatnya sendiri. Nah, ketika manusia banyak berpikir dan mencari tahu tentang ketuhanan dengan pengetahuan akal, maka jadilah binatang. Di mana sifat binatang itu, kalau harimau bersama kelompok harimau, kerbau bersama kelompok kerbau, kambing bersama kelompok kambing. Tidak bisa kambing berteman dengan harimau, yang ada kambing dimakan harimau karena habitatnya berbeda. Nah, ketika kita marah, emosi terhadap perbedaan yang cara berpikirnya berbeda dengan orang lain, maka dapat dipastikan berarti adalah makhluk berpikir, dan itu adalah hewan, bukan manusia. Amal insan hayawanun natik. Sesungguhnya manusia yang berpikir itu adalah hewan. Jadi kalau yang disebut manusia adalah makhluk spiritual yang menjalani kehidupannya dan berperan menjadi manusia dengan akal sebagai medianya, sebagai kendaraan. Jadi akal ini sebagai media saja, sebagai kendaraan kayak motor. Jadi akal itu hanya, pikiran itu hanya dijadikan kendaraan. Nah, misalnya Anda naik mobil atau motor misalnya. Mobil ini nafsu atau pikiran itu, nafsu, pikiran, hati itu hanya kendaraan. Mobil misalnya pergi ke teman Anda. Sampai ke rumah teman Anda, otomatis mobil itu ditinggalkan. Dan Anda masuk ke rumah teman Anda. Jadi tidak selalu harus digenggam. Nah, kalau Anda menggenggam kebenaran yang dipahami akal, ini seperti monyet. Tahu cerita monyet? Bagaimana cara menangkap monyet? Itu paling mudah menangkap monyet. Kenapa? Monyet itu bodoh, tapi dia merasa cerdik. Kalau dikejar monyet, kalau kalian misalnya mau mengejar monyet, itu nggak akan dapat sampai kapanpun. Karena monyet itu cerdik. Ya kan, bisa loncat dari satu pohon ke pohon lain. Tapi apa yang dilakukan manusia, kelebihan manusia adalah tahu bahwa kelemahan monyet adalah ketika dia menggenggam sesuatu, dia tidak mau melepaskannya. Maka manusia-manusia yang lebih tinggi derajatnya dari hewan, dia memasukkan makanan ke dalam botol-botol beling, kendi, disimpan di tanah, kendinya dipakai tali, terus kendinya cuman masuk tangan aja, monyet masuk tangan, tapi dalam kendi itu banyak kacang-kacangan dan makanan. Lalu kendi itu dipasang 3 atau 4 sambil ditanam di tanah. Di Afrika begitu cara nangkap monyet. Jadi tidak perlu dikejar monyetnya. Dia siapin kendi aja yang lubang kendinya itu atau lubang botolnya itu cukup untuk masuk tangan monyet. Di dalamnya diisi buah-buahan dan makanan untuk monyet. Nah, lalu ditabur juga di sekitarnya. Kan otomatis monyet pada turun tuh ngambilin makanan. Karena apa? Karena cara berpikir orang
yang selalu kepada makanan, lapak. Ini banyak kiai, ulama, ahli kitab, orang yang menganggap dirinya pinter itu sebetulnya ketika terganggu dengan persepsi cara berpikir orang lain yang beda dengan cara berpikirnya, sebetulnya hanya satu sih kepentingannya, yaitu dia pengen diakui dan dia takut kehilangan lapak. Jadi hubungannya berarti dengan apa? Makanan. Jadi kalau hidup cuma makan berarti sama seperti monyet, dia cuma nyari makan hidupnya. Dia takut kehilangan lapak. Jadi kalau misalnya ada orang yang pemahamannya berbeda dengannya, dilarang. Oh, dianggap sesat, dianggap kafir. Karena apa? Dia takut lapaknya hilang dan pindah ke lapak orang. Ini masih berebut makanan. Makanya saya heran nih, kenapa konsep dakwahnya kok yang dipikirin cuma perut gitu. Ya kan, dia nafsu sampai marah-marah untuk apa? Nah, kalau kita kembali kepada Allah, ngapain marah? Meskipun Hindu, Kristen, Buddha, saya nggak marah. Bahkan di sini yang nonton itu bukan hanya orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristen, ada orang Buddha. Saya tidak pernah menyalahkan. Dan masing-masing setiap agama ada kelebihannya. Ya. Nah, maka mereka yang marah dengan cara berpikir orang lain, intinya adalah berebut makanan, takut lapaknya hilang, ya kan? Dan intinya tujuannya adalah untuk makan. Kalau saya kan seniman, saya pelukis, ini lukisan saya. Ini saya bikin bingkai malah, bikin bingkai bentuknya yang berbeda. Ada heksagonal, segitiga dan lain sebagainya. Saya pelaku seni, saya tidak mencari nafkah dari berjualan kecap, berjualan omongan. Saya tidak mencari nafkah dari berbohong. Ya, kebanyakan kalau bicara tentang dakwah ketuhanan tapi masih dicernanya oleh akal, itu kebohong. Ya kan? Dia sendiri nggak pernah ngalamin. Dia hanya menghayalkan dan membayangkan tentang Tuhan tapi dengan akal, nggak akan kecerna. Nah, kembali ke kisah monyet. Jadi mereka itu kebanyakan seperti binatang, monyet. Hanya berebut makanan dan takut lapaknya hilang. Nah, ketika kendi-kendi itu sudah ditanam dan menggunakan tali, monyet itu turun dan ngambil makanan. Setelah makanan yang ada di sekitar, di luarnya botol itu habis, dia pasti akan merongoh ke dalam botol. Nah, ketika tangannya merongoh ke dalam botol, istilahnya ini botolnya, ya kan? Ini ketika dia tangannya merongoh ke dalam botol, itu dia ngambil makanan dan tangannya itu tersangkut di dalam botol kayak gini misalnya. Ini misalnya botolnya gitu, kendinya. Ini cuma masuk tangan monyet. Nah, tangan monyet itu masuk ke dalam ngambil makanan. Ketika dia sudah ngambil makanan, dia tidak mau melepas makanan yang sudah dipegangnya itu. Akhirnya dia terjebak dalam kendi itu yang ditanam di tanah. Dan akhirnya para petani atau orang-orang Afrika dengan gampang mengambil monyet itu. Karena dia tidak mau melepas tangannya dari makanannya itu. Nah, itulah kebodohan monyet. Jadi, ketika manusia tidak mau melepas apa yang diyakininya benar, menurut pikirannya, menurut pelajarannya, ini nggak ada ubahnya dengan monyet. Nggak ada ubahnya dengan kerak. Karena kita itu bukan makhluk berpikir, bro. Kita itu makhluk spiritual yang berperan menjadi manusia dengan akal pikiran sebagai kendaraannya. Ini kok sekarang banyak orang yang berbicara makrifat, berbicara Nur Muhammad, tapi yang berperannya itu malah dia makhluk berpikir. Makhluk berpikir yang berperan jadi apa? Jadi jin. Karena makhluk berpikir itu jadi jin. Kalau pikiran jadi rajanya, kalau pikiran jadi dalangnya, maka Tuhan tidak akan menyelimuti di dalam dirinya, tidak akan beserta dengan hidupnya. Karena apa? Pikiran itu sendiri adalah cover, menutup. Karena kalau kita berpikir, justru disitulah Tuhan tidak hadir dalam diri kita. Karena pikiran ini cover, menutup. Coba kalau kita berserah diri, kenapa kita harus menyerah? Karena pikiran itu diserahkan.
Kenapa kita disuruh sujud? Pikiran untuk tunduk. Nah, kalau kita berpikir tentang Tuhan, tapi dengan akal, dengan pengetahuan akal, justru semakin jauh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan jadi terpisah dengan makhluknya. Jadi Tuhan itu meliputi bro, di dalam yang paling dalam dan di luar yang paling luas. Makanya kenapa Allah meniupkan ruh. Ruh itu bukan ciptaan, bukan makhluk. Ruh itu adalah bagian dari aku. Wa nafaha ruhi, dan aku tiupkan ruhku. Jadi ruh itu memang bukan Allah, tapi zat atau energi Allah. Kalau dikatakan dalam listrik, ruh itu adalah kabel. Tapi ruh itu bisa menyambung dengan Allah ketika kalian tidak mempelajari makrifat dan hakikat dengan akal. Karena hakikat dan makrifat tidak bisa dipelajari dengan akal. Hakikat dan makrifat hanya bisa dilakukan dengan 3 hal: sabar, tawakal, dan ikhlas. Dan tidak marah ketika ada yang berbeda paham. Karena Islam itu rahmatan lil alamin, tidak harus seragam. Yang seragam itu adalah binatang. Yang suka marah-marah itu adalah kepiting. Kepiting udah marah, makanya gampang. Tadi cara ngambil cara nangkep kera kan, cara nangkep kera gampang gitu. Sediain botol aja yang cukup untuk tangannya, terus dikasih di dalam botolnya dikasih dikasih makanan, dia akan terjebak tangannya. Nah, kalau kepiting kita tinggal kasih batu pakai tali, terus turunin ke laut, terus deketin batu sama talinya ke kepiting, terus aja deketin istilahnya kalau di Sunda dikoer-koer gitu, digebuk-gebukin ke kepitingnya. Nah, kepiting ini cepat marah, makanya digambarkan di film SpongeBob SquarePants, bosnya itu si Krab. Si Krab ini cepat marah, terus dia kalau ke duit dia haus. Kalau berbicara big uang, berbicara lapak, berbicara uang, pasti dia nomor 1. Ini kepiting ini cepat marah. Ketika dia ada tali terus ganggu dia dengan batu, akhirnya dicapit sama capitnya. Dan ketika dicapit dia tidak mau melepas capitnya itu. Akhirnya kita tinggal ngangkat talinya itu. Jadi cara mengambil kepiting adalah memberikan tali terus dengan pemberat batu dan digebuk-gebukin ke kepitingnya, karena kepiting cepat marah. Dan tanpa sadar dengan kemarahannya itu, akhirnya kepiting itu dia sudah masuk ke dalam rebusan air panas dan dimasak sama manusia. Itulah kerugian kalau kita banyak berpikir, akhirnya cepat emosi, merasa paling benar. Nah, harusnya makhluk spiritual itu adalah benar dalam merasa, bukan merasa benar. Maka jadilah makhluk spiritual yang berperan sebagai manusia, bukan makhluk berpikir yang mencari tahu apa itu spiritual. Itu masih meraba-raba dan masih berhayal. Jadilah makhluk spiritual yang berperan dengan pikiran sebagai manusia, bukan makhluk berpikir. Jangan pernah mencari tahu Nur Muhammad memikirkan Tuhan dengan akal, karena tidak akan terjamah. Bukan tempatnya dan bukan alatnya. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Saksikan dalam video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.